Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mai Faulandari dari program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas A dengan nomor induk mahasiswa 24 20 70 17 akan memberikan pengajaran singkat mengenai fonologi. Sudah pernah dengar apa itu fonologi? Fonologi merupakan cabang dari linguistik, yaitu pada bagian mikrolinguistik. Fonologi menjadikan bunyi bahasa sebagai objek kajiannya. Bunyi bahasa itu sendiri apa? Bunyi bahasa itu adalah bunyi yang dihasilkan oleh artikulator manusia. Bunyi-bunyian ini memiliki makna, tidak hanya bunyi biasa. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kajian dari fonologi. Fonologi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada fonemik dan juga fonetik. Apa itu fonemik? Fonemik merupakan kajian bunyi bahasa dilihat dari maknanya. Bagaimana bunyi tersebut digunakan untuk membedakan makna. Misalnya pada kata laju dan maju. Kata tersebut dibedakan oleh huruf yang ada dalam pertama kata. Kata laju menggunakan huruf L, sedangkan kata maju menggunakan huruf M. Laju yang artinya cepat, sedangkan maju artinya kita berpindah dari posisi kita, berpindah ke depan kita. Dari satu huruf saja, kita sudah bisa melihat perbedaan dari makna antara dua kata tersebut. Kemudian kajian dari fonologi berikutnya adalah fonetik. Fonetik mengkaji bunyi bahasa dari bagaimana bunyi tersebut dihasilkan, dikelompokkan, serta dapat diterima oleh manusia tanpa mempertimbangkan maknanya. Fonetik dibagi lagi menjadi tiga. Berikut ini saya akan jelaskan melalui bagan kajian fonetik. Seperti yang kita lihat, ini adalah bagan kajian fonetik. Fonetik dibagi menjadi tiga, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik audiotoris. Yang pertama ada fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris mempelajari bagaimana bunyi bahasa diproses oleh alat-alat artikulator atau alat ucap. Organ-organ artikulator manusia dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada organ aktif meliputi bibir, lidah, rahang atas, dan rahang bawah. Kemudian organ pasif seperti gigi, gusi, langit-langit keras, langit-langit lunak, dan uvula atau tekak yang letaknya di sini, yaitu saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan tenggorokan. Yang terakhir ada organ pendukung seperti paru-paru, tenggorokan, rongga hidung dan rongga mulut, serta pita suara. Gimana sih proses kerja organ-organ artikulatoris? Yang pertama, udara masuk ke rongga hidung menuju paru-paru. Kemudian udara tersebut dihembuskan kembali ke trakea menuju pita suara. Pita suara yang menerima udara tersebut bergetar. Kemudian udara tersebut diarahkan ke rongga mulut atau hidung untuk menghasilkan bunyi. Selanjutnya, organ aktif seperti lidah dan bibir bergerak menuju organ pasif untuk membentuk bunyi yang lebih spesifik. Fonetik jenis kedua ada fonetik akustis. Apa sih fonetik akustis? Yaitu yang menganalisis bagaimana bunyi bahasa yang dihasilkan oleh artikulator manusia tersebut dapat bergerak melalui udara dalam bentuk gelombang suara. Kajian ini biasanya diperdalam oleh ahli sains. Apa saja yang menjadi fokusnya? Yaitu frekuensi, intensitas, durasi, serta spektrum dari bunyi tersebut. Maka yang terakhir, jika sudah dikaji bagaimana bunyi bahasa dihasilkan dan diartikan
dialirkan, maka fonetik auditoris mempelajari bagaimana bunyi bahasa dapat diterima atau ditangkap oleh indera pendengaran manusia. Nah, proses dalam fonetik auditoris itu seperti apa? Yang pertama, gelombang suara bertransmisi melalui udara masuk ke dalam telinga karena ditangkap oleh daun telinga. Kemudian, suara yang masuk ke saluran telinga tersebut menyebabkan getaran pada gendang telinga. Getaran ini diteruskan ke tulang-tulang kecil di telinga tengah. Kemudian, getaran tersebut ditransmisikan ke cairan sel-sel rambut di koklea, yang bagian tersebut bentuknya seperti cangkang siput, yang membuat sel-sel rambut menghasilkan impuls listrik yang dikirim ke syaraf pendengaran. Pada tahap terakhir, otak mengenali dan dapat menginterpretasikan bunyi berdasarkan konteks bahasa, yang membuat manusia paham dengan apa yang didengarnya. Dari penjelasan tadi, kita lanjut ke klasifikasi bunyi. Yang pertama ada bunyi vokal. Bunyi vokal adalah bunyi yang dihasilkan oleh aliran udara dari paru-paru yang tidak mengalami hambatan, gesekan, atau apapun itu yang menghambat pembentukan bunyi itu sendiri. Dan yang mempengaruhi hanyalah posisi lidah dan juga bibir saja. Contohnya seperti apa? Seperti kita mengatakan huruf vokal yaitu A, I, U, E, dan O. Mari kita rasakan bersama ketika kita mengatakan huruf A atau huruf O, bahwa tidak ada hambatan, penutupan, atau penyempitan yang kita rasakan di organ artikulator kita. Kita akan merasa plong dan suara tersebut langsung keluar ketika mengatakan huruf vokal A, I, U, E, O. Kemudian selanjutnya ada bunyi konsonan. Sebaliknya dari bunyi vokal, bunyi konsonan merupakan bunyi yang dihasilkan dengan hambatan pada aliran udara di saluran vokal, baik itu penutupan, penyempitan, atau apapun sebagainya. Contohnya adalah ketika kita mengatakan huruf kecuali huruf vokal, seperti huruf M, L, P, X, dan masih banyak lagi. Kita dapat merasakannya dalam organ artikulator kita bahwa ada usaha yang lebih untuk mengatakan huruf-huruf tersebut. Seperti organ aktif kita bergerak menuju organ pasif untuk membentuk huruf yang spesifik tersebut. Jadi kesimpulannya, belajar fonologi penting untuk memahami bagaimana bunyi membentuk makna dalam bahasa, memperbaiki pengucapan, mengatasi perbedaan dialek, dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi secara efektif dalam berbagai bahasa, baik itu bahasa daerah maupun bahasa asing. Secara keseluruhan, fonologi memperkaya kemampuan linguistik kita dalam mempermudah interaksi dalam berbagai konteks. Demikianlah pembahasan kita kali ini terkait cabang ilmu dari linguistik, yaitu fonologi. Semoga materi tersebut bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.